Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas ya, bukan pilih kartu, dengan judul apa yang baru di percintaanmu. Oke, kita akan update nih kira-kira apa yang akan terjadi ya, apa yang baru di percintaanmu juga mungkin sudah terjadi, sedang berlangsung ataupun nanti yang akan terjadi ya. Oke, kita lanjut saja kalau begitu. Apa yang akan terjadi ya, apa yang akan terjadi jadinya. Apa yang baru di percintaanmu ya, apa yang baru di percintaanmu. Halo semuanya, untuk teman-teman yang masih menonton ya, selalu setia menonton, terima kasih ya. Dan juga para newbie ya, subscriber dan viewersku, salam kenal semuanya. Oke, kita lanjut fokus ya. Apa yang baru di percintaanmu? Oke. Ya. Di sini aku ngerasa ada yang tiba-tiba hubungannya terputus, tiba-tiba no komunikasi, tiba-tiba ada yang ngerasa kayak di-cut begitu aja, tiba-tiba kayak yang biasa dikomunikasi jadi enggak. Ada yang juga baru putus, aku ngerasa kayak gitu ya. Di sini ada the house ya, angka 4, mungkin angka yang signifikan buat kamu juga, entah di tanggal 4 April nanti mungkin ya. Kemudian di sini ada 7 ya, the snake. Kemudian di sini ada the key ya, ada angka 33 di situ. Oke, ini mungkin angka yang signifikan buat kamu ya. Oke. Ya. Oke. Aku ngerasanya di sini energi yang memang kayak mau mutus hubungan toksik juga ada yang baru putus hubungan. Terus aku ngerasa ada yang gak mau melakukan pola dari hubungan yang biasanya seperti apa. Di sini juga ada kamu juga sebagai orang ketiga, di sini juga ada yang aku rasa dimana kamu udah gak mau lagi gitu. Jadi kayak apa ya, ada kayak suatu pemutusan hubungan, pemutusan komunikasi terkait tentang tadi ya, yang tentang ada yang memang punya keluarga, kamu orang ketiganya, ada juga yang memang punya komitmen dengan orang lain dan kamu orang ketiganya, ada juga di sini bukan tentang orang ketiga tapi kamu memang memutuskan karena membutuhkan stabilitas dalam hubungan kamu. Dia nggak bisa tegas, jadi kamu akhirnya memilih untuk nge-cut dia. Jadi kayak aku ngerasa di sini variatif ya, berkumpul semua di sini energinya. Aku ngerasa di sini ada yang dibohongi, ada yang ngerasa dihianatin, ada yang ngerasa kayaknya dia nggak bisa dipercaya. Kemudian akhirnya memutuskan untuk ya out gitu, atau memutuskan untuk nggak melanjutkan hubungan ini, benar-benar ngekat komunikasi, ngekat hubungan kalian. Ada yang tadi akhirnya memutuskan untuk putus ya. Terus aku ngerasa di sini kamu kayak semacam apa ya, nge-closing chapter kamu lah dengan orang ini. Gitu yang aku rasain ya. Oke, kita akan lanjut. Langsung ya, datang-datang langsung berat gitu ya. Apa yang baru di percintaanmu, mentang-mentang baru full moon kemarin ya. Aku akan coba ya pakai astrologi dice ini. Oke. Apa yang baru di percintaanmu? Oke, di sini ada Scorpio. Halo Scorpio, mungkin kamu dealing dengan Scorpio juga. Kemudian ada 7 of House ya. Ini juga bisa Libra ya, energi Libra. Kamu Libra, dia Libra. Di sini ada The Sun juga. Oke, bisa area Leo atau Aries juga ya, aku ngerasanya. Oke, ya aku ngerasain ya di sini ya. Apa yang baru di percintaanmu? Nanti kamu akan ada mengalami transformasi hubungan dengan seseorang gitu. Entah itu akhirnya
seseorang itu orang lain, ada juga seseorang itu diri kamu sendiri yang baru gitu ya. Ada proses yang memang gak bikin nyaman, tapi ini perubahan yang memang dibutuhkan gitu. Aku ngerasa ini udah waktunya, karena ini waktunya kamu bertransformasi yang tadinya jadi ulet, dari ulet jadi kupu-kupu gitu ya. Jadi ada hal yang akhirnya kamu putuskan secara nyata, jadi kamu benar-benar udah belak-belakan aja gitu, apa yang kamu mau, apa yang kamu ingin lakukan sejalan. Jadi nggak banyak nggak banyak pertimbangan lagi, karena kamu udah yakin emang itu harus dilakukan, semacam kayak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini aku akan coba apa yang baru ya. Apa yang baru di percintaanmu? Oke. Bener-bener perombakan besar-besaran sih. Kalau ada yang putus ini aku ngerasain ya, bener-bener suatu hal yang udah nggak bisa dihindarkan lagi, itu yang aku rasain. Oke, di sini ada Six of Swords ya. Kemudian di sini ada Five of Cups, tuh pas banget ya energinya. Kemudian di sini ada Six of Pentacles dan ada The World. Oke ya. Jadi apa yang baru di percintaanmu, nanti kamu akan moving on dari seseorang yang tadi ya. Kemungkinan besar kamu ada terkait entah akhirnya kamu jadi yang diselingkuhin atau kamu yang jadi orang ketiganya. Jadi ada keadaan dimana mau itu kamu orang ketiganya ataupun bukan, kamu memilih untuk pergi dari hubungan itu karena kamu ngerasa itu nggak stabil, dia juga nggak bisa dipercaya, nggak bisa diandelin juga. Jadi buat apa kamu tetap stay? Itu juga ada yang aku rasa. Di sini ada Six of Swords, ada Five of Cups, Six of Pentacles dengan The World gitu ya. Jadi di sini aku ngerasa kamu udah nggak ada pertimbangan lagi untuk stay. Kamu akan langsung moving on dengan cara pandang kamu yang baru, dengan ibaratnya membawa bekal untuk akhirnya kamu bisa moving on dari orang tersebut, dari hubungan ini, dari ibaratnya pola yang kamu sudah lakukan di masa lalu kamu gitu ya, di hari-hari kemarin, dan kamu ngerasa itu nggak sehat. Kamu coba untuk jadi pribadi yang baru, yang lebih bisa dipegang lagi gitu ya, secara apa yang kamu inginkan di depan ya, harapan-harapan kamu kayak tahu udah waktunya gitu untuk ciao gitu ya. Kemudian di sini ada Five of Cups, jadi kemungkinan besar kamu mendapatkan kabar ini mendadak gitu ya. Ada sesuatu hal yang bikin kamu kaget, apa dianya nggak setia sama aku, apa dia punya orang lain, apa ternyata dia nggak cinta sama aku, apa. Jadi hal-hal yang terkait tentang broken heart lah ya, ibaratnya kamu tuh tidak terhindarkan. Nanti ada suatu hal, entah itu ibaratnya kalian bertumbuhnya nggak bersama-sama gitu ya, ada saatnya tuh memang sejalan, ada saatnya memang ternyata bertumbuhnya berbeda gitu. Jadi aku ngerasa di situ juga ada satu hal yang kayak ya sangat riskan sekali untuk dilanjutkan. Makanya akhirnya kamu memutuskan untuk waktunya ibaratnya bisa jalan masing-masing aja lah ya, kalau memang itu nggak memungkinkan. Di sini ada kekecewaan besar, rasa sedih yang besar ya, emotional loss-nya sangat besar sekali. Sini broken heart-nya, dimana kamu ibaratnya kayak tidak terhindarkan lah. Bisa jadi kalau ini terjadi, kamu tuh bener-bener ya ibaratnya nggak cuma nangis, tapi kayak ngerasa kayak ngedown banget. Memang akan terjadinya seperti itu. Kemudian setelah akhirnya kamu ibaratnya ada di fase yang sudah menerima lah ya, ibaratnya kamu baru dikecewakan kemarin atau apapun nanti gitu ya,
ada yang aku ngerasa ini akan dapat surprise setelahnya, ada juga yang langsung diberikan surprise karena ternyata fasenya udah ya, kekecewaan udah dari belakang kemarin udah dirasakan, dan kamu akhirnya nanti akan mendapatkan ibaratnya rejeki nih dari Tuhan, rejekinya secara nyata, entah itu orang, entah itu akhirnya kamu mendapatkan hubungan yang langsung komitmen, terusnya tipikal orangnya juga sangat bisa diandalkan, jadi kayak semacam tipikal ideal, tiba-tiba ada orang baik datang bisa kamu ibaratnya andalkan, bisa kamu percaya, jadi dia tuh seakan kayak anugerah setelah apa yang kamu sudah lewati lah ya belakangan ini gitu. Jadi mungkin udah beberapa lama kamu akhirnya sendiri dengan rasa kecewa, dengan pergulatan tadi ya, moving on segala macam. Setelah fase itu terlewat, datanglah rejeki yang tidak kamu sangka ya. Kedatangan seseorang yang aku ngerasa di 6 ini ya, di sini ada 6 ya, transition, dimana tadi ya secara mental segala macam biasanya transisi hubungan, dan di sini ada 6 of Pentacles. Di saat kamu ibaratnya sudah kehilangan pun nanti kamu akan diberi di 6 of Pentacles ini. Jadi apa yang kamu tanam ibaratnya di sini kamu bisa tuai nantinya di 7 of Pentacles gitu. Jadi kan ada alurnya gitu ya. Jadi ini aku ngerasa hubungan yang sebenarnya kalau aku lihat secara nyata nanti dia datangnya bukan kayak orang baru gitu. Jadi bukan orang yang lama juga. Jadi kayak apa ya sebutannya? Mungkin dia tahu kamu, mungkin dia tahu kamu lama, tapi secara nyatanya itu baru ada deket-deket nanti ini ibaratnya. Jadi ada kehadiran dari seseorang yang mungkin secara nyata ada buat kamu gitulah ya, yang paling tepat kali ya. Dan ini adalah rezeki nomplok dari alam semesta dan Tuhan nih, berkat kesabaran ya, berkat dari kamu udah ngelewatin fase kemarin. Percayakan, kamu udah percaya sama apa yang udah dijalani ya, sudah diberikan jalannya sama Tuhan. Nih rezekinya buat kamu, nanti akan diberikan langsung orang itu ke kehidupan kamu, dimana aku ngelihat akhirnya kamu pun sama dia akan memulai satu fase yang baru gitu ya. Aku ngerasa di sini kayak fase dimana kayak percintaannya ya sejalan gitu. Dan entah kenapa aku dari tadi selalu bilang the wheel of fortune ini jadi the world gitu. Astaga ya. Oke. Entah kenapa jadi the world. Apa kalian ini ada yang LDR ya? The wheel of fortune ya, ada saatnya kamu tahu ini emang destiny-nya kamu ya, takdirnya untuk kamu ya seperti ini gitu ya perjalanannya. Tapi ketika kamu akhirnya mempercayakan, lihat kan hasilnya gitu, kebahagiaan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya gitu katanya Tuhan ya. Ini semacam completion karena di sini ada tanda X ya, tanda 10 artinya completion. Jadi udah waktunya roda berputar. Nanti apa yang baru di kehidupan percintaan kamu tadi, buah dari kesabaran kamu sendiri ya, dapat rezeki sama Tuhan tuh ya, didatangkan seseorang untuk kamu. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Apa yang baru di percintaanmu? Apa yang baru di percintaanmu? Oke. Aku tetap ngerasa di sini banyak yang pejuang twin flame ini ya. Oke ya, siapa tahu kamu panen union ya. Panen union. Saya bisa union bareng-bareng massal gitu ya. Amin, aminin aja. Oke. Di sini ada the dragonfly ya, be light-hearted. Find out things coming to light, adapt, change, heal. Jadi nanti ya yang baru di percintaan kamu, nanti kamu bakal mengetahui sesuatu hal yang tadi aku
sudah sampaikan ya, suatu hal yang entah itu akhirnya pencerahan atau memang dari informasi atau memang dari aksi seseorang yang akhirnya menimbulkan reaksi dari kamu gitu. Ada hal yang akhirnya berubahnya tapi untuk proses yang jauh lebih baik ya di kehidupan kamu yang tadi tiba-tiba kamu mendapatkan suatu hal yang gak bisa kamu kontrol lagi, entah itu akhirnya informasi, entah itu akhirnya suatu tindakan yang langsung mungkin kamu bisa lihat depan mata juga bisa jadi ya. Di sini ada the Grim Reaper, the relationship is over tuh ya, no second chance, grow and transform your life tuh udah saatnya kamu transformasi, udah saatnya kamu bertumbuh. Memang beberapa dari kalian aku ngerasanya memang ya ibaratnya putus lah ya dari hubungan yang sebelumnya. Oke, kemudian di sini ada girl talk ya. Time with friends, moving on tuh ada tulisannya moving on, happily single, living in the moment dan having fun. Jadi nanti di percintaanmu kamu gak dapet cinta dari pasangan, it's okay, dari teman-teman juga akan ada buat kamu, lebih kekal lah ya. Ibaratnya lebih awet gitu ya hubungannya daripada sama gebetan gitu ya. Jadi di sini nanti kamu akan mendapatkan bentuk cinta yang lain, nggak romantic relationship memang. Cuma ini adalah masa-masa dimana kamu menyadari cinta itu nggak melulu dari pasangan loh, tapi dari sahabat-sahabat kamu yang mendukung kamu di saat kamu akhirnya bisa merasakan kebahagiaan dicintai oleh keluarga, sahabat, teman-teman kayak gitu. Jadi di sini nanti percintaanmu ya, hal yang baru adalah kamu menyadari hal tersebut, kamu akan merasa sangat dicintai oleh orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Udah waktunya kamu untuk moving on, itu yang baru. Oke. Kemudian di sini ada not enough ya, frustrated in relationship, lack of confidence, self sabotage, fear or ego issue, jealousy ya. Jadi di sini nanti kamu akan ada di masa-masa yang agak berat sih memang ya, dimana sebenarnya karena ini moonnya masih di Scorpio ya, ini memang ada masa transformasinya hebat sekali, dimana ya kamu akan diberikanlah peluang untuk ya seenergi sama Scorpio yang pembawaannya memang akan transform, dimana kesakitan atau proses yang tidak nyaman itu akan membuahkan hal yang luar biasa untuk kamu kayak gitu. Jadi nanti kamu bakal tap into your dark side-nya. Jadi kamu nanti akan ngerasa kayak insecure mungkin setelah putus, kamu ngerasa, bagi kamu yang diselingkuhin, kamu ngerasa kayak nggak dihargain, nggak, ibaratnya nggak pantas untuk dicintai. Hal-hal kayak gitu akan banyak tuh kayak menghantui gitu ya di energi Scorpio di sini. Rasa insecure, ibaratnya ketakutan terdalam kamu itu kayak tertrigger gitu. Tapi nanti setelah prosesnya itu kamu bisa lalui ya, di sini kamu nanti akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan nih, udah ada nih, ibaratnya udah disiapin nih sama alam semesta, sama Tuhan untuk kamu, tinggal kamu lewati aja. Kamu percaya tentang segala sesuatu hal terjadi memang ada prosesnya sendiri-sendiri gitu ya, bukan berarti akhirnya kamu putus dengan seseorang itu karena kamu yang nggak oke gitu. Jadi nggak ada pembawaan yang seharusnya nggak kamu coba terlalu serang diri sendiri di sini, nggak perlu ngerasa insecure kayak gitu, karena memang sesempurna apapun kamu sebenarnya, untuk orang yang tidak tepat ya kamu tetap aja banyak nggak bagusnya gitu ibaratnya, padahal kamu secara individual udah perfect gitu ya. Kita akan lanjut lagi di sini. Oke, apa yang baru di percintaanmu? Apa yang baru di percintaanmu? Ya. Apa yang baru di percintaanmu ya?
Aku ngerasain ada yang memang berawal dari temenan nantinya ya sama orang ini yang datang. Oke, di sini pembawaan banyak yang spiritual connection, spiritual relationship, twin flame journey banyak ya. Aku ngerasanya di sini dari tadi pembawaannya tuh masuknya tuh tanda-tandanya tanda-tanda twin flame lagi aku ngerasanya. Jadi kayak di sini tampaknya kamu yang memang dealing sama twin flame di sini kalian ibaratnya lagi nggak banyak kontak dan aku ngerasa kayak lagi masing-masing gitu, kayak saling memberikan space-nya masing-masing aku rasa. Tapi walaupun kayak masing-masing kalian tetap kayak saling percaya satu sama lain gitu, percaya tentang perfect timing, percaya kalau kamu bakal do the best di bagian kalian masing-masing, saling ngedukung gitu. Jadi pikirannya masih positif ya aku rasakannya ya. Itu yang baru. Oke. Kemudian di sini ada ada gambarnya ya. Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Jadi nanti yang baru ya di percintaanmu, kamu akan mendapatkan kebebasan hakiki ya, dimana kamu akan bisa terbebas dari hubungan toksik, bisa terbebas dari hal-hal yang tidak baik untuk kamu akan terbebas dan bisa bertumbuh gitu. Meskipun sendiri it's okay, kalau emang itu nggak tepat buat kamu, berdua sama orang yang toksik juga itu nggak akan membahagiakan kamu juga sih gitu. Jadi ini menurut aku proses yang patut disyukuri ya, aku ngerasanya kayak gitu. Jadi sekarang kamu pengen jadi pribadi yang seperti apa yang kamu ingin raih, lakukanlah gitu, mumpung ibaratnya ada kesempatannya gitu ya. Oke, lanjut. Ini gambarnya keren banget ya. Ya, di sini ada close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. Oke. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Jadi sekarang kamu nanti akan mendapatkan kesempatan ya, dimana kamu akan lebih menikmati kebahagiaan yang tadi aku bilang ya, dengan perspektif yang baru, dimana kamu akan merasa dicintai oleh orang-orang, sahabat kamu, keluarga kamu, di luar dari orang tersebut lah. Jadi di sini kamu akan banyak bersyukur, aku ngerasanya di percintaanmu, dimana kamu ngerasa diterima, dicintai oleh lingkungan kamu, sampai susah tuh ngomong ya, di lingkungan kamu gitu ya. Aku ngerasa kamu akan tidak habis-habisnya bersyukur dengan keadaan yang kamu lagi nggak oke dengan pasangan gitu ya, sampai akhirnya putus segala macam, tapi ternyata masih banyak cinta di dunia kamu kalaupun nggak bersama dengan orang itu, gitulah intinya ya. Oke. Lanjut. Di sini ada ya, bener-bener yin yang ya. Oke. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenge ya. Challengesnya banyak, berarti kan ibaratnya ujiannya segala macam. Kalau kalian memang ada hubungan twin flame ya, di sini sangat kental sekali. Mungkin ini memang yang aku rasa akan menuju ke balance hubungannya kalian ya. Aku ngerasa ini kalian masih berproses satu sama lain, yang aku rasa saking berbedanya perspektif kalian, saking kalian itu ya sekalinya beda-beda banget, sekalinya mirip, ada beberapa hal di hidup kalian memang mirip gitu. Jadi ibaratnya kalian akan lebih tahu lah ya bagaimana akhirnya ngebalance energi kalian gitu, dimana mungkin selama ini kayak bentrok terus, kayak
selalu aja waktunya nggak tepat, selalu aja kayak ibaratnya nggak nggak lancar, nggak mulus gitu kalau tentang hubungan bersama dengan dia. Tapi di sini tampaknya memang ada satu proses yang belum kelar. Biarkan itu secara natural terjadi sebagaimana adanya, dimana roda ya, the wheel of fortune-nya di sini itu ibaratnya lagi berputar, dan biarkan itu akhirnya di perfect timingnya. Ini masih proses untuk balance satu sama lain. Di pembelajaran kamu, pembelajaran orang tersebut juga sama. Oke, kemudian di sini ada ya playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Jadi nanti kalau udah masanya kalian tadi ya legowo dengan keadaan ini semua, nanti ada masanya kamu ya menikmati lah ya menikmati rasanya dicintai, entah itu dengan orang yang baru atau orang yang kamu ikuti prosesnya ya, dari yang kemarin sampai sekarang. Mungkin dia juga di saat kamu berubah, dia pun berubah, mempunyai ibaratnya energi yang sama-sama bertransformasi gitu yang aku rasa. Jadi ada hal yang kayak tercampur menurut aku di sini. Ada yang tadi memang dengan orang yang baru nantinya, dan ada yang bersama dengan orang yang sama tapi dia sudah berubah jauh. Jadi kayak ada perubahan yang besar sekali gitu. Entah itu akhirnya dia bisa jadi menginformasikan sesuatu hal gitu, mungkin tiba-tiba dia datang bilang kalau dia mimpiin kamu tiba-tiba mungkin ya, atau dia tiba-tiba datang offering their love to you ya, tiba-tiba memberikan komitmen. Jadi ibaratnya newsnya itu juga bisa nggak melulu terkait tentang hal-hal yang negatif aja gitu, karena ini kayak semacam perombakan untuk mendapatkan satu kestabilitasan hidup hubungan ya, aku rasa kayak gitu. Jadi di sini mau ngekat hal-hal yang negatif juga bisa. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, apa yang baru? Di sini ada channel message nih ya. Apa yang baru di percintaanmu? Oke, I will wait for a sign from you. Luar biasa ya. Ini jelas hubungan spiritual ya, spiritual relationship. Dia menunggu kamu tuh ya, nunggu tanda keras dari kamu ibaratnya. Jadi itu yang baru ya, dia masih menunggu beberapa dari kalian. I want you tuh, bener-bener ya, dia menginginkan kamu nanti di percintaan kamu. Dia nggak akan mencoba untuk terlalu diam-diam, terlalu pasif gitu sama kamu, tapi dia benar-benar akan terlihat memang menginginkan kamu gitu. Jadi nggak terlalu banyak basa-basi lah ya. Oke, kemudian ada I am becoming a better person. Jadi yang baru yang tadi ya, ada yang mencoba untuk memperbaiki kehidupannya, sama-sama mempunyai kesadaran untuk bertransformasi ya bersama dengan kamu. Kemudian I know that I cross the line with you. Jadi nanti ya yang baru dia udah out of control nih, dia akan mengikuti kata hatinya sendiri, karena entah kenapa kalau terkait kamu sangat nge-trigger dia gitu. Mungkin dia tadinya orangnya sangat terkontrol, mempunyai pengendalian diri yang luar biasa, tapi entah kenapa kalau sama kamu tuh jadinya nggak ngefek gitu ya jadinya biasa aja gitu ya. Ibaratnya kamu pawangnya jatuhnya ya kamu pawangnya, dia hujannya gitu ya. Kebayang ya, jadi inget motor GP yang kemarin. Oke, satu lagi ya, nanggung nih. Satu lagi aku akan kasih. Oke, di sini ada I hide behind material things. Jadi nanti ibaratnya dia bentuk ekspresinya ya,
orang yang nanti bersama kamu nanti ini ya, bukan tipikal orang yang berkata-kata romantis, flirting yang kayak apa ya, dengan kata-kata ngegombal gitu, enggak. Dia lebih ke arah kalau dia suka sama seseorang, dia akan memberikan hal yang nyata, dalam artian bener-bener ada buat kamu, atau dia akan membelikan kamu semacam hadiah gitu. Ada sesuatu hal yang benar-benar terlihat nyata aja yang akan dia berikan ke kamu gitu. Jadi nggak cuma tiba-tiba dengan bentuk ekspresi kata-kata gitu ya, buayan-buayan harapan gitu. Aku ngelihatnya enggak, dia akan coba untuk agak apa ya, simpel dan terlihat gitu buat kamu, biar kamu juga lihat secara nyata dia ada niat gitu, semacam itulah yang aku rasain ya. Selama dia nggak ngelihat kamu lagi dekat sama orang lain, itu akan lancar gitu yang aku rasain. Oke, karena aku ngerasa ini dia pembawaannya tadi ya, penuh dengan kontrol. Tapi kalau entah kenapa ketika ini terkait tentang kamu, dia lose control, itu yang aku rasain. Dan orang tipikal kayak gini yang nanti datang ke kamu, karena dia berarti earth sign-nya itu strong ya di sini. Terus untuk selain earth sign-nya itu air sign-nya, kemudian baru masuk ke water sign-nya. Jadi kan kental ya. Earth sign itu kan ada Capricorn, Taurus, Virgo, kemudian untuk air sign-nya itu ada Aquarius, Gemini, Libra, kemudian water sign-nya itu ada Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi udah kebayang kira-kira ya untuk fire sign-nya ya. Kalau fire sign-nya itu menurut aku yang kemungkinan ada di sini itu Aries gitu. Jadi mungkin kamu bakal bisa lihat ya di birth chart-nya dia sendiri. Aku ngerasa orang yang nanti datang ke kamu dia strong banget ya di yang tadi earth sign-nya dia, dan dia strong di earth sign-nya sama di air sign-nya. Jadi dia tipikal orang yang maunya memang praktis dan pikirannya itu nggak fokus ke arah kayak percintaan. Dia lebih suka hal-hal yang terkait tentang bagaimana kira dia bisa memperkaya diri, memperkaya skillnya, menata masa depannya. Dia akan terus mencoba untuk apa ya, kayak semacam nge-trigger pikiran-pikiran, ide-ide baru, hal-hal yang seperti itu. Jadi sibuk dengan pikiran dia sendiri sebenarnya, bukan memberikan space untuk ke hatinya ya, in tune with their feelings kayak gitu-gitu. Dia bukan tipikal yang terlalu pakai perasaan seperti itulah ya, ibaratnya nggak ada waktu kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi di sini mungkin kamu udah kebayang orangnya siapa nantinya ya. Aku udah banyak kasih clue, oke? Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk sesi bukan pilih kartu tarot ya kali ini. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk sesi ini. Thanks for watching. Bye bye.